jodoh itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rizki yang seperti apa, Ustaz? Nah, bagaimana mungkin kiat atau tuntunan dari Rasulullah untuk menghadapi sebuah perbedaan yang sering membuat itu panas rumah tangga, begitu, Pak? في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemuda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah, kembali berjumpa di kajian virtual OPAD, obrolan Angkatan Muda Muhammadiyah Qur'ani. Dan episode pada malam hari ini adalah episode yang kedua. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan yang milenial ini, begitu nih. Kegiatan yang milenial ini kita mencoba untuk menyajikan sebuah kajian yang kita tayangkan live melalui Instagram dan Facebook. Salam dan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir nanti. Ya, malam hari ini saya tidak sendirian, teman-teman sekalian yang berada di rumah. Saya bersama dengan Pak Ustadz Musbihun dan Ustadz muda kita, Ustadz Musliman, begitu. Bisa lambaikan tangan dulu, Pak, untuk teman-teman yang ada di rumah, begitu. Nah, untuk topik kita pada malam hari ini menarik sekali, teman-teman, yaitu adalah menuju sakinah bersamamu, begitu. Jadi nanti akan kita kupas tuntas, kita bahas. Kalau tidak selesai di pertemuan kita pada malam hari ini, akan kita lanjutkan lagi di pertemuan bulan depan, begitu, untuk topik menuju sakinah bersamamu. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja karena waktu terus berjalan dan karena kajian ini hanya 45 menit, begitu. Jadi nanti kalau tidak tuntas di minggu ini, kita akan lanjutkan di pertemuan 4 minggu yang akan datang lagi. Nah, langsung saja ke topik kita, Pak Musbihun dan Ustadz Musliman. Mungkin saya pertama akan bertanya ke Pak Musbihun terlebih dahulu. Tema malam hari ini adalah menuju sakinah bersamamu, gitu. Tema yang sangat menarik untuk para angkatan muda Muhammadiyah, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah, begitu, atau pengantin baru, atau mungkin yang sudah lama menikah, begitu. Nah, mungkin yang pertama Pak beliau bisa memberikan definisi atau apa sih itu keluarga sakinah dan kiat-kiatnya seperti apa untuk meraih atau mencapai sakinah, begitu Pak Gus. Monggo silakan. Terima kasih. Kita awali lebih dahulu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu syukuran kita di malam hari ini bisa bersama-sama Angkatan Muda Muhammadiyah Wonosobo dalam rangka bagaimana membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera, damai, tentram, dan seterusnya dan seterusnya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang menjadi dambaan oleh setiap kita, dan dasarnya tercantum dalam surat Ar-Rum, yaitu ayat yang ke-30, 31 apa 21 tak? Wah, ayatnya lupa ya. Surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Nah, ini kata-kata sakinah mengambil dari ayat Al-Qur'an ini, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, ini yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Nah, ini dasar yang mengapa kita bagaimana membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sebagaimana dituntunkan Al-Quran. Nah, keluarga sakinah secara gampang, sakinah mawaddah warahmah adalah
yang damai, tentram, bersahaja, tenang, sejahtera. Ya, sebagaimana cita-cita masing-masing kita, bagaimana kita membangun keluarga adalah agar kita tentu tidak sebagaimana yang kita tidak mau ya. Seperti kata Rasul dalam satu hadis yang pendek, baiti jannah. Jadi keluarga yang bernuansa surga kecil, begitulah kira-kira. Itu mungkin bahasa gampangnya. Kalau secara bahasa memang agak dikit rumit ya. Tapi untuk memahami secara umum ya keluarga kecil yang bernuansa surgawi, begitulah kira-kira, untuk bisa gampang ditangkap. Begitu ya. Ya. Dan mungkin begini, banyak pertanyaan keluarga sakinah itu tidak hanya dibangun ketika kita menikah, begitu. Iya. Jadi mempersiapkan calon dari pasangan kita masing-masing pun itu termasuk dalam kiat untuk membangun keluarga sakinah, begitu. Iya, tentu. Tadi ada yang belum kita sampaikan, yaitu triknya. Paling ringkas ya bagaimana mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah figur teladan yang tentu, apalagi kita orang Muhammadiyah ya, yang namanya jalan Muhammadiyah tentu mesti ya kita mengambil teladan yang terbaiknya sebagaimana dinyatakan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Jika kita meniru Rasulullah, jaminanlah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kemudian bagaimana cara-cara atau secara implementasinya membangun keluarga sakinah. Nah, ini kebenaran di samping saya ada Ustadz muda yang bakal dalam rangka bagaimana untuk kecapai ya keluarga sakinah, terutama ya bagaimana calon-calon kita menjadi calon yang soleh-solehah, itu nomor satu itu. Jadi kalau soleh-solehah yang kakungnya, bagaimana mencari calon suami istri yang solehah, yang soleh, yang perempuan juga Aisyahnya, MA-nya juga bagaimana memilih suami yang soleh. Nah, ini udah jaminan insya Allah. Jadi bagaimana kemudian wanita yang soleh itu juga ada rincian-rinciannya, kakung yang soleh ada rincian-rinciannya. Jadi secara umum pokoknya ya yang soleh, yang solehah gitulah. Gitu. Iya, terima kasih Pak Musliman. Ke Ustadz Musliman begini. Nah, ini agak sensitif kalau ke Ustadz Musliman begitu. Nah, dalam rangka membeli jodoh begitu Ustadz Musliman, saya pernah dengar bahwa jodoh itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rizki yang seperti apa Ustadz? Rizki yang sudah ditentukan oleh Allah atau rezeki yang kita harus ikhtiar untuk mendapatkannya, begitu. Kalau memang rezeki yang harus ikhtiar, begitu, ikhtiarnya seperti apa Ustaz? Bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tentunya yang namanya rezeki, umur, jodoh dan lain sebagainya itu kan sudah merupakan suratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan apa yang akan terjadi bagi kita itu kan sebelum kita lahir. Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meskipun telah menentukan apa bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup pengetahuan itu dari kita sehingga kita tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kita dalam kehidupan kita itu suatu iradah, kemauan agar kita itu juga diamanai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikhtiar, untuk berusaha. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu apa ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan yang menjadi bagian rezeki rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita atau jodoh Allah pada kita. Kita kan nggak tahu. Ya. Makanya rezeki itu misteri, demikian pula jodoh. Itu. Yang bisa kita rezeki lakukan itu misteri begitu. Begitu juga dengan jodoh. Iya, ya. Begitu juga dengan jodoh. Kan banyak orang itu yang sudah bekerja banting tulang dan lain sebagainya, pekerjaannya abot. Kalau misalkan orang kan hidup kan waktunya kan sama. Gitu. Sama-sama 24 jam. Kalau saya sekarang misalkan saya sekarang umurnya 29 tahun, ingin saya ini terus sebut umur gitu. Kalau
misalkan kalau jenengan juga sama umurnya 29 tahun, kita kan sama hidupnya dari tahun pertama, dari hari pertama kita lahir sampai sekarang kan sama, jumlah waktunya juga sama, gitu. Mungkin usahanya ada yang satu banting tulang, yang satu ternyata nyantai-nyantai. Kadang-kala yang banting tulang rezekinya cuma sampai 2 tingkatan misalkan, yang nyantai-nyantai kadang-kala rezekinya 4 tingkatan, 5 tingkatan. Kita kan nggak pasti, misteri. Demikian pula jodoh seperti itu, misteri. Yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha dan berdoa. Ya, mungkin wujud usahanya seperti apa Ustadz? Dalam rangka mencari jodoh itu wujud usahanya seperti apa? Dalam rangka mencari jodoh ya, tentunya yang pertama adalah memperbaiki diri. Kita harus selalu memperbaiki diri, mempersiapkan diri, ya. Karena ya itu upaya yang penting ya. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, kita harus menjadi. Kalau kita ingin mendapatkan yang baik, kita harus menjadi yang baik. Gitu kan. Yang pertama adalah memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk menghadapi atau menyambut kedatangan. Bukan menyambut untuk persiapan untuk mohon saya agak baper gitu. Jadi kita tetap harus memperbaiki diri, ya, menyempurnakan diri sendiri, ya, untuk menyambut dirinya, untuk menghadap dan lain sebagainya. Ini yang pertama untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, jangan berhenti untuk berikhtiar, gitu saja. Saya itu semenjak muda saya ingin menikah, jujur saja. Saya itu semenjak muda. Saya pulang dari pondok itu umur masih dibilang 24, 25, tapi alhamdulillah dari itu ya pengen terus usaha memperbaiki diri, memperbaiki kualitas keilmuan diri sendiri, memperbaiki kualitas amal soleh diri sendiri, kemudian memperbaiki kualitas ekonomi sendiri, kemudian terus berusaha. Insya Allah niki Pak Musbihun niki saksi hidup bahwasanya semenjak saya masih belia, saya itu berusaha terus menerus gitu. Jadi berusaha mengirini. Jadi katanya kan jodoh itu kan tak kemana. Tapi kalau kita tidak kemana-mana, masa kita semudah itu langsung mendapatkan. Berarti bukan hanya sekedar kita bangun pagi hari minum kopi itu jodoh kita datang, itu bukan seperti itu. Meskipun kadang-kala Allah memberikannya, kadang-kala bangun pagi minum kopi tiba-tiba terus jodohnya datang, mungkin bisa jadi. Nah, makanya itu misteri. Bisa jadi orang yang sudah lari ke sana ke sini, sudah ke Temanggung, sudah ke Banjarnegara, sudah ke Solo, sudah kemana, sudah ngulbut-ngulbut, ternyata jodohnya juga belum datang. Nah, itulah jodoh kan misteri. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap masing-masing menurut saya ada hikmahnya. Misalnya gini, kalau saya analogikan itu begini, orang itu kalau berbuka puasa kan hidangannya terasa sangat nikmat sekali. Iya, betul. Ya. Kenapa bisa terasa sangat nikmat? Ya, karena dia itu menghadapi ujian sehari penuh, dari pagi, dari mulai subuh sampai maghrib, dia itu menahan lapar. Begitu dia makan, wah itu hidangannya sangat nikmat. Nah, ini juga motivasi, ya bukan motivasi, sedikit hiburan untuk para jombloer. Jadi kalau misalkan Anda itu sudah berusaha semenjak muda, ternyata sampai Anda itu sudah berumur kok Anda tetap belum mendapatkan jodoh, nah itu Anda itu disuruh puasa dulu sama Allah. Nah nanti begitu Anda mendapatkan jodoh, itu ibaratnya buka puasa, sangat nikmat sekali insya Allah. Berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa kita itu diberi jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di saat kita sudah mampu, begitu ya. Di saat kita sudah siap untuk menerima jodoh tersebut, begitu kan. Bisa disimpulkan seperti itu atau tidak? Ya, itu tergantung tetap ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tidak bisa mengatakan apakah sudah mampu ataukah belum. Mungkin kadang-kala ada orang yang dia itu sendiri tidak tahu dia itu mampu ataukah tidak, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rezeki kepadanya. Intinya itu adalah merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misteri yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan untuk kita. Dan di dalam rahasia itulah ada kebahagiaan, menurut saya begitu. Tapi ada tambahan dikit. Gimana Pak? Jadi kalau kembali kepada hadis Rasulullah itu, Rasulullah menghimbau kepada para jomblo-jomblo itu ya.
Ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah bisa nikah, ayo lakukan. Jadi nggak usah nunggu macam-macam. Saya pernah dengar seorang alim itu mengatakan demikian. Saya belum pernah merujuk Imam Hambali. Mungkin saya ini agak sedikit masuk dari wilayah-wilayah karena pernikahan ya. Tatkala melihat anak laki-lakinya ini bangun tidur, anunya berdiri, saya mendengar itu, segera dia carikan jodohnya. Nah, jadi begitu begitu melihat kondisi rohaniyah kaitannya dengan rekan-rekan yang saya hormati, mohon maaf sekali barusan terjadi mati lampu begitu. Jadi kita agak break sebentar, tapi kita akan mulai lagi. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi mungkin Pak Bihun untuk statement kalau seseorang anak laki-laki begitu dirasa sudah mampu untuk menikah, maka nikahkanlah begitu Pak. Betul ya. Kalau nunggu-nunggu. Sekalian saya menambahkan sebuah pertanyaan, kriteria kesiapannya itu seperti apa Pak? Asal sudah balik. Asal sudah balik. Sudah bisa nikah. Begitu? Nikah artinya adalah bahasa vulgar ini ya. Jadi kalau sudah bisa eng lah. Itu cirinya itu. Iya, sudah nikahkan saja. Rezeki nanti Allah yang nanggung. Berarti tidak usah berpikir bagaimana nanti makannya, bagaimana nanti tempat tinggalnya begitu. Sudah dijamin oleh Dia Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu. Nah, saya lanjutkan ke Pak Musbihun lagi. Jadi bagaimana cara menyatukan begitu dua karakter antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang notabene begini, seorang laki-laki itu berpikir dengan akal Pak, bertindak dengan akal, secara logis, secara akal begitu. Tapi kalau seorang wanita itu lebih kepada perasaan begitu. Nah, bagaimana mungkin kiat atau tuntunan dari Rasulullah untuk menghadapi sebuah perbedaan yang sering membuat itu panas rumah tangga begitu Pak. Bagus sekali. Pertanyaannya menarik ini. Ini bukan untuk para jomblo saja, ini pengantin tua juga butuh yang gitu. Betul sekali. Jadi gini aja, kita mengalir saja apa kehendak Allah dan hadisnya. Kalau hal-hal demikian itu tidak hanya kita, apalagi kita orang awam. Rasulullah aja punya problem kayak gitu itu ada. Orang-orang soleh ada. Nah, dalam proses perjalanan mengalir saja. Kalau kita kembali pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 20, itu laki-laki dulu yang diminta oleh Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli, bermuasyarahlah wahai laki-laki dengan baik. Di dalam tafsir itu disebutkan muasyarah dengan perempuan yang baik itu adalah perbaikilah kata-katamu kepada mereka, dan akhlakmu juga sopan santun, tingkah laku solah bawa munamuni karo bojo wedok hewang lanang-lanang sing apik. Sebagaimana kamu juga suka kalau perempuan kamu berbuat yang sama. Jadi himbauan pertama adalah laki-laki. Maka kalau laki-lakinya soleh, insya Allah nanti turut perempuannya ikut soleh. Jadi yang penting mengalir aja. Contoh-contoh kasus dalam Rasulullah, ini salah satu contoh ya. Rasulullah pernah dalam satu hadis riwayat Ahmad itu dimasakkan oleh Aisyah, ternyata kasinan itu. Tapi Rasulullah kepingin menunjukkan sikap yang baik kepada istrinya. Kalau kita mungkin marah ya, ngapa yang masak kasinan, ngapa baik lah begitu ya kalau kita kan. Tapi Rasulullah enggak, masak bareng-bareng, kemudian disisakan sedikit. Nah, disisakan sedikit. Tatkala sudah selesai, saya kepingin juga, wahai Dinda tersayang, Humairah, Dindaku tersayang, ikut bersama-sama masakan satu piring berdua. Oh tiba kasinan dia. Nah, inilah satu contoh kasus bagaimana bermuasyarah kepada istrinya dengan baik dan mengalir. Akhirnya tahu, oh kalau ukuran segini kasinan, oh abang saya nggak suka kalau kayak gini ya.
Nah, jadi muasyarah nanti akan kenal dalam proses Muasyarah itu definisinya apa? ya, pergaulan bermuasyarah itu bermuasyarah ya bergaul apa ya? Yang bergaul lah, bersinergi lah bahasa nih jenengan lah maksudnya bahasa orang milenial itu ya bersinergi ya bersinergi lah itu hubungan bahasa anak-anak sekarang. Jadi bergaulilah istrimu dengan yang baik. Mengalir saja, insya Allah nanti asal konsep Quran Sunnah itu kita ketahui, apalagi anak-anak Muhammadiyah ya, tentu ini menjadi rujukan utamanya. Kalau itu dilakukan sambil ngaji, dipraktekkan, ini mengalir, nanti akan ketemu sendiri dalam satu titik insya Allah. Begitu menurut saya. Mengembalikan sesuatu hal tingkah laku kepada Quran dan hadis. Ya, begitu, insya Dan Allah. diawali dari muasyarah, tapi laki-laki dulu Pak, Iya. yang memberikan contoh begitu. Betul. Laki-laki dulu memberikan contoh, insya Allah nanti istri juga akan Iya, sama. begitu. Ya, Gitu. himbauan untuk para laki-laki di rumah, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Jadi silahkan untuk mengalah terlebih dahulu, mendahului untuk berbuat baik kepada istri-istri kita atau memberi contoh, gitu. memberi contoh begitu ya Pak. Nah, ke Ustadz Musliman tadi. Pak Bihun sempat menyinggung adalah kita harus menjadi orang yang soleh begitu. Otomatis akan berkorelasi seorang yang soleh itu akan mendapatkan istri yang solehah juga atau tidak begitu. Karena saya mendengar bahwa jodoh itu adalah cerminan atau jodoh itu adalah pelengkap, Ustaz. Monggo silakan bisa didefinisikan. Ya, di dalam Al-Quran kan memang diterangkan di dalam surat An-Nur itu al-khabithatu lil-khabithina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi wanita yang atau laki-laki yang jelek itu ya juga akan mendapatkan wanita yang jelek, atau kebalikannya al-khabithatu lil-khabithina kan wanita yang jelek itu akan bagi laki-laki yang jelek. Begitu juga wanita yang baik itu akan bagi laki-laki yang baik, seperti itu. Itu memang hukum Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Carane ya seorang itu akan mendapatkan dari hasil dari apa yang dia tuai ngoten lah nggih. Jadi nek wonge apik ya insyaallah akan mendapatkan yang baik gitu, seperti itu. Ya, kalau ada kata-kata jodoh kita itu adalah pelengkap, itu betul atau tidak, Ustaz Musliman? Jodoh kita itu adalah pelengkap. Jodoh itu adalah pelengkap, begitu. Ya, sebagaimana Rasulullah juga pernah menerangkan bahwasanya laki-laki itu kan separuh agamanya, betul. Separuh agamanya. Ini selama dia itu belum menikah, kalau orang laki-laki ketemu perempuan soleha, dia sudah merampungkan separuh agamanya. Bersama soleha tadi, ayo bersinergi merampungkan separuh yang lainnya. Gitu. Berarti sesuai dengan tema kita malam hari ini. Jadi pelengkap itu, benar itu. Jadi kalau pelengkap. jangan mengatakan istri pelengkap, betul sekali ya. Tapi syaratnya ceweknya harus soleha dulu. Begitu. Jadi sebelum laki-laki mendapatkan istri yang soleha, yang laki-laki harus soleh terlebih dahulu, gitu ya, Pak Bihun. Ya, mungkin untuk teman-teman viewers yang ada di rumah masing-masing menikmati kajian pada malam hari, silakan bagi yang pengen bertanya bisa langsung komen saja di Facebook Live atau di Instagram. Nanti akan dijawab langsung begitu oleh Ustadz Musliman atau Ustadz Musbihun. Nah, saya pengen dengar satu kali lagi ini Pak Musbihun. Saya boleh nambah dulu tadi. Ya, silakan. Tadi kan diterangkan bahwasanya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Begitu juga sebaliknya, kan, laki-laki yang baik untuk laki-laki untuk wanita yang buruk, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, dan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk untuk wanita yang baik. Namun begini, kalau saya punya prinsip, kalau misalkan saya ditanya,
Mas Musliman, sampean wis dadi wong apik gorong kok sampean ngarep-arep dadi wong apik. Apa sampean wis dadi wong apik gorong kok ngarep-arep oleh wong apik. Maka saya akan menjawab gini. Memang saya belum menjadi orang yang baik. Belum menjadi orang yang terbaik, belum menjadi orang yang sempurna. Tapi dalam hati selalu saya ingin memperbaiki diri. Maka saya juga ingin mendapatkan seorang wanita yang meskipun dia belum sempurna, meskipun dia itu belum menjadi yang terbaik, saya ingin mendapatkan seorang wanita yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan diri. Luar biasa sekali istimewa dari Ustaz Musliman. Nah, terus kalau topik kita adalah sakinah bersamamu, terus bersama siapa kira-kira Ustaz Musliman? Ya, bersama dengan calon istri yang nanti akan menjadi istri saya, insya Allah. Insya Allah. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang dari teman-teman yang ada di rumah, mungkin Pak Bihun bisa menceritakan satu kisah lagi tentang bagaimana Rasulullah dengan istrinya menjalin rumah tangga, begitu Pak Bihun. Satu kisah lagi ya, bisa diceritakan ke teman-teman. Di antaranya terhadap istrinya bersikap santun Rasulullah kepada satu-satunya istri yang masih lajang, artinya belum janda, itu yaitu Aisyah. Beliau dalam banyak hadis menyebutkan satu panggilan yang istimewa, yaitu kita sebut atau kita kenal dengan panggilan ya Humairah. Ya, artinya apa itu Pak? Humairah itu adalah dari kata-kata ahmar yang kalau tidak salah itu wallahu alam ya. Yang saya tahu bahwa Aisyah itu pipinya kemerah-merahan. Kalau NA hari ini kan kalau bikin merah dibikin apa itu ya? Pakai flash on gitu. Nah, itu pakai make up begitu ya Pak Bihun ya. Ben seperti Aisyah. Itu ya. Biar seperti Aisyah. Insyaallah. Nah, Rasulullah menyebut dia karena pipinya kemerahan, kemudian dipanggil kesayangan dengan ya Humairah. Jadi anak sekarang itu ya pucur ini pucur gitu kan atau gimana ya, mungkin kita begitu ndak santun lah kepada istri kita, karena dulu ketika belum jadi istrinya mungkin kita nyebutnya Dinda macam-macam, jadi pucur ini manggilnya sembarangan aja. Nah, ini salah satu contoh kasus bagaimana Rasulullah bermuasyarah menggaul istrinya dalam satu akhlak yang mulia, memanggil saja dengan pilihan-pilihan yang disenangi oleh istrinya. Begitu diantaranya. Berarti dengan memanggil atau berbuat yang disenangi oleh istrinya. Mungkin Ustaz Musliman mau menambahkan satu kisah Rasulullah bermuasyarah terhadap istri-istrinya, Ustaz. Suatu ketika Nabi SAW ya mengajak, ketika waktu itu kan di masjid itu ada sekelompok orang-orang dari Habasyah, orang-orang dari Habasyah itu mereka itu bermain perang-perangan di dalam masjid, ya, bermain perang-perangan di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk menonton, dan juga diantaranya beliau masuk ke rumah dan mengajak istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bersama-sama menonton acara tersebut. Nah, itu kan termasuknya berarti kita itu kalau sekali-kali lah mungkin ajak istri kita itu untuk refreshing, orang-orang dapur buan itu saya sih belum pernah nih, tapi mungkin dari apa yang dipetik dari ajaran Nabi SAW ya kala-kala lah bojone diajak untuk refreshing begitu ya. Oh, itu salah satunya. Berarti kembali lagi dengan memberi atau memberikan suatu hal yang membuat istri kita senang begitu. Kalau Pak Bihun mungkin bagaimana cara, tadi kan laki-laki terus yang dibahas gitu Pak Bihun gitu. Tetapi kita memberikan sebuah contoh begitu. Bagaimana juga cara wanita bermuasyarah yang baik Pak Bihun kepada seorang suami gitu. Kembali kepada pedoman pokok kita, sebagaimana surat An-Nisa itu disebutkan bahwa perempuan yang soleh itu fassolihatu qanitatun. Qanitat itu artinya mutiat. Mutiat itu artinya taat. Jadi diantara ciri perempuan yang solehah
Aisyah kita sambil belajar, mungkin ada yang turut menyimak ya. Itu diantaranya bagaimana ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada suaminya. Jadi ini kunci. Ada satu hadis riwayat Al-Hakim kalau tidak salah, diantara bagaimana keluarga itu, orang itu akan hidup bahagia, hidup sejahtera, diantaranya adalah di dalam keluarga itu ada seorang istri yang soleha. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal orang bisa hidup sa'adah, bahagia, senang. Satu di antara 4 hal tadi, satu ada perempuan yang soleh, perempuan soleha. Kalau tidak salah dalam satu hadis di dalam kitab Bulughul Maram itu ada 3 perempuan yang solehah yang akan menjamin suaminya tentram, anak-anaknya akan baik, keluarganya akan sejahtera dan seterusnya. Di antaranya adalah wa idza amarta ilaiha atau ada nek diperintah ke manut. Orang bangga-bangga, protes-protes, mentang-mentang dulu pernah kuliah suka diskusi macam-macam, disuruh suaminya protes orang gimana, padahal udah jelas sudah baiknya itu menurut Allah dan Rasulnya udah cocok nih deh sih protes-protes ya, suka protes-protes ya, padahal itu kebiasaan wanita kekinian begitu ya, Pak ya, suka protes ya, kasih suaminya ngudung gitu. Padahal untuk baik ya, mintanya itu untuk baik. Yang kedua itu adalah wa idza nadarta ila sarat, kan detailnya itu senantiasa menggembirakan meskipun Covid belanjanya sedikit menurun ya, karena proses ekonomi ya lagi kedampak Covid, belanjanya sedikit tapi detailnya tetap menggembirakan. Orang belanjanya sedikit menurun suntrut sama Indonesia. Begitu ya. Selalu menunjukkan bahwa gembira apapun keadaannya begitu. Ada kisah, tuh ini kisah kerakyatan. Ada orang Banyumas itu nikahan. Setelah nikahan itu, tapi ini orang Banyumas ya, jadi kisah rakyat ini. Itu tatkala pengantin anyar ini kan ceweknya orang kota, tapi dilelah oleh wong desa itu lah. Wong desa itu kakangnya ini biasanya macul. Setelah macul itu wah senang sekali dilah pas musim walang itu di desa itu. Musim walang terus dia nangkepi walang terus dikei dalam satu wadah terus sampai pulang dia mengatakan pada istrinya, Jeng, ini tolong nanti digulai walang ini. Siap, karena dia wanita soleha ya. Siap. Nah, tatkala mulai membuat bumbu macam-macam sudah dibikinkan, pakainya udah siap standby. Dibukalah wadah itu, dia gak ngerti kan orang kota dia. Walang itu kan punya sutang yang panjang, kalau dibuka langsung pergi ya. Begitu dibuka satu langsung meletik dia. Wah, kan orang desa ya, rumahnya nggak sebagus rumah jenengan ini. Rumahnya itu terbuat dari gedek itu, kan ya ini cerita rakyat sih masalahnya. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana sikap seorang perempuan yang senantiasa memberi kegembiraan. Tatkala meletik satu dibuka, dicegat ya kan dia nggak ngerti, merobol dia dari rumahnya itu. Nah yang ada di dalam kan meletik semuanya, wah, akhirnya kabur semuanya. Wah gimana ini, suami pulang dari kerja, senang-senangan gulai walang ini, wah payah nih marah ini gimana caranya. Wah dia tahu triknya, terus dulu tatkala dalam pelaminan pertama, jadi nikah pertama dia pakai ini. Menurut saya ini cerita rakyat Banyumas, pakai gelung gede itu. Gelung gede itu apa ya? Sanggul, Pak. Sanggul ya, yang gede sanggul. Itu terus pakai kebaya. Kakungnya ini senang sekali pakai itu, rasanya gembira. Wah, suami saya melihat saya pakai sanggul itu senang sekali. Wah, terus dia balik ke kamar terus dipakai lagi itu. Nunggu kita kira jam suaminya pulang. Begitu jam suami pulang kira-kira jam 11 itu dia sudah standby di depan di teras itu. Standby di teras, itu kakang pulang sambil manggul pacul itu. Begitu dekat terus dia sambil, kan orang Banyumas ya. Dia nyanyi kakang walange ilang. Kakak itu tuh langsung ora papang esuk luru maning. Oh begitu. Sebenarnya kan kecewa banget itu, Kak gulai walang enak banget kok tiba-tiba nggak jadi ya. Nah, tapi dengan penampilan yang menggembirakan, senantiasa memberi yang menyenangkan, akhirnya suasana yang sesungguhnya membuat dia sedih berubah menjadi
senang. Berubah Nah, ini menjadi senang. dia mengamalkan hadis Rasulullah, idza nadarta ilaiha sarafta. Bila melihat kepadanya senantiasa membuka. Ya, terima kasih sekali Pak Bion. Nah, ini Maka ini jawab pertanyaan ada dari pertanyaan? salah satu. Ada berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan. Iya. Pak, ada 2 pertanyaan. Ini yang pertama. Ustaz Musliman dulu ini. Oh iya. Oh, ada 3 pertanyaan. Iya. Dari Bapak Andi Satyo. Oh, Iya, live dari rumah beliau. Iya. Oh iya, kita selamat bergabung Pak Andi Satyo Langsip. Selamat ini. Ya, yang pertama pertanyaannya bagaimana ikhtiar kita agar anak-anak kita jadi waladun soleh atau solehah kecuali dengan berdoa. Selain dengan berdoa, bagaimana kiat kita agar anak-anak kita itu menjadi waladun soleh atau solehah? Kayaknya kalau pertanyaan itu lebih cocok ke Pak Musbihun. Pak Musbihun, monggo silakan. Itu urutannya panjang tuh Pak Didi itu. Diawali dulu dari niat nikah. Niat yang baik nikah tidak hanya untuk sekedar melepaskan libido nafsu birahi saja, tapi niatnya ibadah. Itu Pak Didi. Nomor 1 itu. Yang kedua itu milih perempuan yang solehah. Ini nomor 1, ini kunci. Maka kalau ini yang jomblo-jomblo ini pemuda-muda harus ngincer nanti mana ya NA yang solehah ini. Jadi NA juga siap-siap harus mempersiapkan jadi wanita yang solehah nanti biar diincer oleh calon-calonnya. Karena ini menjadi jaminan nanti. Karena ya nun saya dulu pengalaman ini dikenalkan oleh ibu saya pertama adalah kata-kata maem, tapi bukan bapak saya. Jika perempuan soleh ini memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan agama, memperkenalkan dan sebagainya, tentu otomatis. Jadi urutannya panjang kecuali doa. Nah, yang penting lagi karena ini sudah selesai, mesti Pak Didi saya ini. Nah, yang penting hari ini adalah keteladanan. Jadi bapaknya meneladani dulu jadi orang yang soleh nanti ya, karena pendidikan yang paling pas itu adalah dengan contoh. Nah, jadi kalau bapaknya mencontohi setiap pagi bangun tidur terus sholat subuh baca Quran, anaknya ngelihat habis maghrib habis terus Quran melihat buka, wah anaknya bapak suka baca Quran ya. Nah, jadi baca Quran, wah bapak baru tahu kak. Itu seperti pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Jadi dengan orang tua memberikan contoh yang baik, insya Allah anak-anak kita juga akan meniru begitu perilaku baik dari orang tua. Nah, itu tadi jawaban dari Pak Musbihun, Pak Didi. Nanti kalau kurang lengkap minggu depan kita bahas lagi untuk masalah cara mendidik anak begitu ke Pak Musbihun. Nah, yang kedua dari Bapak Imbangun ini pertanyaannya begini. Jadi dalam proses menjalin rumah tangga itu kan ada divorce Pak. Divorce itu perceraian begitu. Nah, ada perceraian. Apakah sakinah itu dapat sakinah itu didapatkan dalam proses perjalanan keluarga yang bubar di tengah jalan begitu. Jadi nilai sakinah itu bisakah didapat dari keluarga yang bubar di tengah jalan begitu Pak Musbihun? Saya agak menangkap pertanyaan Mas Im ini. Jadi kalau menurut saya kalau sakinah itu kedapatan dalam satu keluarga, otomatis istilahnya divorce tipis kemungkinan muncul dalam satu keluarga yang dibangun ada sakinah, kedamaian. Mana mungkin orang damai-damai akan pisah ya kan orang mungkin ya. Jadi ketika sebuah keluarga itu broken, tentu di sana ada sesuatu yang berkurang, diantaranya kedamaian. Enggak, suaminya malas pulang, istrinya juga kalau suaminya pulang dia merasa takut, wah aku nanti dimarah-marah, sehingga tidak nuansa surgawi, tapi justru sebaliknya neraka. Kalau pulang neraka. Ya mana mungkin ada sakinah, saya kira gitu. Jadi menurut saya Mas Im ini nggak bakalan ya keluarga yang broken ada muncul sakinah di situ. Jadi sakinah adalah prasyarat munculnya keluarga yang sejahtera, damai, dan insya Allah kalau ada sakinah nggak bakalan ada
divorce. Ya, berarti karena sakinah itu adalah damai, senang, cinta, begitu. Jadi tidak mungkin ada perceraian di dalam keluarga yang sakinah. Nggak bakalan. Kecuali kakunya yang nakal. Oh, iya. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini dari Mbak Kisha. Ini monggo silahkan siapa yang mau menjawab begitu. Bagaimana cara mengatasi banyak anak biar jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah begitu? Gimana? Mungkin ini pertanyaan dari seorang ibu yang anaknya banyak. Gitu, nah, ya. ini cara mendidik dan merawat banyak anak agar biar menjadi keluarga yang tetap sakinah. Wah, itu saya tersinggung itu pertanyaan. Karena anak saya kan 9 ya. Oh, 9. Subhanallah. Ya, saya kembali itu. Mungkin boleh itu pengalaman pribadi ya. Mengapa saya anak saya jadi banyak dan bagaimana caranya? Saya hanya berangkat bagaimana Rasulullah melihat umatnya. Karena dalam satu hadis Rasulullah begini, yang kurang lebih itu saya senang sekali kalau umatku banyak. Maka nikahilah orang yang al-walud al-wadud. Al-walud itu cara pite itu merenahan di apa ya? Manaan. Jadi kalau pitik al-walud itu ngendok 15 netes kabeh tekan gede-gede urip kabeh. Nah, itu Rasulullah suka. Lah berangkat dari itu kemudian saya banyak anak. Dan setelah banyak anak, wong saya niatin direk Kanjeng Nabi, tak serahkan Gusti Allah. Ya Gusti Allah, ini amanatmu kepada aku. Aku udah lakukan apa yang dikehendaki oleh Nabi-Mu. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, sing ngreksa Gusti Allah. Begitu. Yang kerawat Allah. Iya, yang kerawat Allah. Pokoknya kita ikhtiar melalui jalan yang baik. Mana yang dilarang kita gak lakukan, mana yang diperintahkan Allah semampu kita. Monggo Gusti Allah niki amanat panjenengan. Nanti Allah sendiri yang akan merekayasa. Meng-create itu adalah Allah sendiri. Nah, luar biasa sekali ini jawabannya dari Pak Ustadz Musbion. Dari tadi pertanyaannya yang sudah menikah ini tidak ada pertanyaan dari para jomblower dari rumah ya. Jomblower jangan-jangan lagi pada main Mobile Legends. Iya. Mungkin waktu kita tinggal 1 menit, ya. Kita berikan satu kesimpulan begitu dari perjalanan diskusi kita pada malam hari. Monggo Ustaz Musliman yang akan memberikan kesimpulan atau Ustaz Musbion memberikan satu kesimpulan, Ustaz. Iya Mas. Monggo silakan, atau hadis atau Al-Quran yang menuntun kita untuk menjadi keluarga yang sakinah begitu. Ya, kembali kepada pokok pangkal pertama bahwa apalagi di zaman sekarang bahwa benteng terakhir kita tatkala luar biasa serbuan-serbuan terhadap kita semua adalah di rumah. Jadi kalau rumah kita bangun dengan keluarga yang sejahtera, sebagaimana tema yang diangkat oleh pemuda hari ini sebenarnya tepat sekali. Karena benteng terakhir hari ini adalah di rumah. Di rumah. Kan kita tahu anak-anak kita megang HP, kita nggak ngerti di kamar, tapi dia sudah bergaul dengan luar biasa di Amerika kemana-mana, kita nggak ngerti ya. Tapi jika keluarga kita bentengi dengan baik, insya Allah menjadi keluarga yang diharapkan oleh kita semua. Jadi menurut saya itu, jadi ini tema pas sekali, boleh kita kembangkan lagi ini. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang di tema menuju sakinah bersamamu akan kita bahas lagi. Nanti kita akan pilihkan topiknya atau nanti mungkin dari Ustadz Musbion dan Ustadz Musliman akan memberikan satu topik yang menarik lagi berkenaan dengan menuju keluarga sakinah begitu, atau sakinah menuju sakinah bersamamu. Nah, satu lagi Ustadz Musliman, satu lagi closing statement begitu, closing statement untuk para jombloers di rumah begitu. Bagaimana cara kita atau memotivasi, silakan, untuk memperbaiki diri atau seperti apa agar mendapatkan istri-istri yang solehah begitu. Ya, tentunya bekal untuk menuju sakinah itu, menuju keluarga sakinah, menurut saya adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmuilah tentang keluarga sakinah. Bagaimana cara meraih keluarga sakinah, bagaimana cara menuju keluarga sakinah, bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keluarga sakinah.
apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang keluarga sakinah. Ilmuilah keluarga sakinah, tentang keluarga sakinah dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ajaran-ajaran para ulama, dari ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahlinya kalau Anda tidak tahu tentang keluarga sakinah. Tanya kepada orang-orang yang berpengalaman, yang kita lihat bahwasanya keluarganya itu damai, nyaman, bahagia, seperti Pak Musbihun niki. Tanyalah orang-orang yang sudah berpengalaman tentang keluarga sakinah dan lain sebagainya. Intinya pertama, ilmuilah tentang keluarga sakinah. Yang kedua, amal. Jadi ilmu dan amal, yaitu amalkanlah. Jangan hanya sekedar teori tok kita mengetahui tentang keluarga sakinah. Kita juga mengamalkan. Itu, mengamalkan. Jadi kalau kita tahu bahwasanya keluarga sakinah itu dimulai dari pribadi yang soleh, ya maka jadilah pribadi yang soleh dulu. Kemudian kalau keluarga sakinah itu dilanjutkan dengan istri yang solihah, maka bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan istri yang solihah? Nah, begitu seterusnya. Kalau dalam keluarga sakinah itu harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aturan Allah dan Rasulnya. Kalau dalam keluarga sakinah itu harus keluarga yang dibangun untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda itu memanage keluarga nanti itu menjadi keluarga yang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat, saling memberikan manfaat di dalam keluarga tersebut. Intinya ilmu dan amal. Ilmuilah tentang keluarga sakinah dan amalkanlah. Jadi bukan hanya sekedar ilmu tanpa amal, bukan hanya pula amal tanpa ilmu. Bukan pula kalau tidak dua-duanya. Jadi pengennya keluarga sakinah, orang mengilmui ya orang lakonnya apa-apa. Lah bagaimana kita mau mendapatkan keluarga sakinah? Ya lah, makanya ilmui dan amalkan. Ya. Insya Allah akan tercapai. Luar biasa sekali statement, closing statement dari Ustadz Musliman. Nah begitulah teman-teman yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Mojo Tengah atau yang di luar Mojo Tengah. Mungkin untuk kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, begitu di kesempatan obrolan pencerah Angkatan Muda Muhammadiyah yang kedua. Kita bertemu lagi di Rabu malam Kamis minggu depan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد